Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Pikajija, kelas 10 IIS 2. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Bhinneka yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kutipan dari falsafah Nusantara Kakawin atau yang disebut dengan puisi Jawa kuno, yakni Kakawin Sutasomo karangan Empu Tantular semasa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Bhinneka yang berarti beragam atau beraneka, tunggal yang artinya satu, dan ika yang berarti itu. Secara harfiah diartikan menjadi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kebinekaan bangsa Indonesia mencakup beberapa hal sebagai berikut. 1. Kebinekaan agama. Ada beberapa agama yang ada di Indonesia seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Protestan, Konghucu, dan lain sebagainya. Sangat diperlukan sikap toleransi antara agama yang dianut, saling menghargai serta menghargai, saling menghormati serta menghargai terhadap perbedaan agama. Maka dari kita saling menghargai akan menimbulkan kehidupan yang tentram dan damai. Yang kedua, kebinekaan ras. Ras di Indonesia terdiri dari Papua Melanosoid, ras Medoid, dan ras Malayan Mongoloid. Papua Melanosoid mempunyai ciri fisik bibir tebal, rambut keriting, dan kulit hitam. Sedangkan ras Wedoid mempunyai ciri fisik kulit sawo matang, perawakan kecil, dan rambut berombak. Dengan keberagaman ras tersebut tidak mengurangi persatuan dan kesatuan. Jadi walaupun kita berbeda-beda fisik, kita harus tetap menghargai, menghormati, dan tidak menganggap ras kita lah yang lebih baik daripada ras yang lain. Yang ketiga, kebinekaan budaya. Di Indonesia memiliki banyak keanekaragaman kebudayaan, yaitu kebudayaan etnik dan juga kebudayaan asing yang telah masuk ke Indonesia. Sedangkan kebudayaan nasional Indonesia itu sendiri sudah ada sejak Indonesia merdeka. Budaya tradisional dan modern harus hidup saling berdampingan dalam kehidupan masyarakat tanpa saling merendahkan satu sama lainnya. Budaya asli Indonesia seperti budaya gotong royong, sopan santun, dan kekeluargaan. Yang keempat, kebinekaan suku bangsa. Di Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau membuat keberaneka-ragamannya suku bangsa di Indonesia. Setiap pulau mempunyai keunikan masing-masing dari adat istiadat, kesenian, segi budaya maupun bahasa. Namun walaupun berbeda-beda suku bangsa, tetapi tetap satu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Hal ini terlihat dengan menempatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan persatuan bahasa bangsa Indonesia. Yang terakhir, kebinekaan mata pencaharian. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Kondisi alam yang bermacam-macam seperti adanya dataran tinggi dan ada juga dataran rendah, yang membuat masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus menyesuaikan cara hidupnya dengan kondisi alam sekitarnya, sehingga mata pencaharian masyarakat di tiap daerah pun berbeda-beda sesuai dengan kondisi alamnya. Contohnya ada yang menjadi petani, nelayan, pedagang, dan lain-lainnya. Kebinekaan mata pencaharian tersebut bisa menjalin persatuan karena satu sama lainnya saling membutuhkan. Makna integrasi nasional. Apa sih itu integrasi? Integrasi adalah menyatukan, memadukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Sedangkan nasional adalah bangsa. Arti integrasi nasional secara politis yaitu penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis yaitu proses penyesuaian diri di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan integrasi nasional bangsa Indonesia
adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi satu kesatuan bangsa yang resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Faktor-faktor pendukung terjadinya integrasi nasional itu adalah: 1. Rasa senasib perjuangan. Karena kalau kita ingat dulu, karena dulu kita sama-sama dijajah ya negara kita, jadi kita memiliki rasa senasib yang sama. Yang kedua, pengalaman ideologi nasional. Ketiga, keinginan untuk bersatu. Keempat, antisipasi ancaman dari luar. Yang kelima, semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan. Yang terakhir, penggunaan bahasa Indonesia. Sedangkan faktor penghambat terjadinya integrasi nasional yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. 2. Kurangnya kesadaran terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang ketiga, berkembangnya etnosentrisme. Apa sih itu? Etnosentrisme yaitu menganggap budayanya lah atau sukunya yang lebih baik dibandingkan yang lainnya. Yang keempat, kurangnya toleransi dan saling menghargai. Adapun syarat terjadinya integrasi nasional: 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antar satu sama lain. 2. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam proses integrasi nasional. Yang keempat, semua warga mengimplementasikan nilai norma yang sudah disepakati. Yang kelima, semua warga harus minimalisasi konflik. Ancaman dan tantangan integrasi nasional. 1. Gerakan separatisme kita tahu ya, ada OPM. Apa itu OPM? Organisasi Papua Merdeka, yang ingin memisah diri dari Indonesia. Kemudian ada GAM, Gerakan Asia Merdeka, yang ingin juga misah dari Indonesia kita. Yang kedua, siponase itu adalah mata-mata berita bohong atau berita palsu. Yang ketiga, terorisme. Yang keempat, peredaran narkoba. Yang kelima, penyalahgunaan teknologi. Gimana sih cara menghadapi ancaman dan tantangan integrasi nasional? Dengan cara apa? Dengan cara bela negara. Jadi sikap bela negara ini harus dijiwai oleh kecintaannya kepada Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin dan mewujudkan kelangsungan hidup bangsa negara yang seutuhnya. Dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Bela negara dilakukan untuk mewaspadai AGHT. Apa itu AGHT? Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsensual melalui tindak kriminal dan politis. Contohnya, disintegrasi bangsa, gerakan separatisme. Lalu ada gangguan. Apa itu gangguan? Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar, bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual. Contohnya, masuknya kebudayaan asing yang membawa serta ideologi yang berbeda dengan ideologi bangsa kita. Yang ketiga, hambatan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual. Contohnya, adanya paham etnosentrisme dari beberapa suku bangsa yang menganggap kebudayaannya lebih baik dari kebudayaan suku bangsa lainnya. Yang terakhir, tantangan. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan mengunggah kemampuan. Contohnya, ada sikap kita untuk melakukan pemerataan pendidikan hingga ke daerah terpencil. Dasar hukum bela negara. Dasar hukum bela negara ada di Undang-Undang
NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Yang ketiga, TAP PMR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Keempat, dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2000 tentang pertahanan negara. Unsur bela negara. Unsur bela negara itu kita harus cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk awal bela negara, dan yang terakhir memiliki kemampuan awal bela negara. Cara bela negara. Yang satu, pertama pendidikan kewarganegaraan, kedua pelatihan dasar kemiliteran, ketiga pengabdian sebagai TNI, dan yang terakhir pengabdian sesuai keahlian atau profesi. Cukup sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan kata-kata atau ada yang salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.